Halo, selamat datang kembali di lanjutan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7 semester 2, bab 4 bagian A. Setelah kemarin kita mengetahui tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keberagaman di masyarakat Indonesia, sekarang mari kita bahas keberagaman macam apa saja yang ada di negara Indonesia. Jadi nanti keberagaman yang akan dibahas adalah keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan yang ada di Indonesia. Mengingat negara kita adalah negara kepulauan dan terdiri atas ratusan ribu suku, jutaan pulau-pulau yang berpencar satu sama lain, maka sudah jelas bisa dibayangkan banyak sekali keberagaman yang bisa terjadi. Mengapa keberagaman tersebut bisa terjadi? Sudah dibahas pada video sebelum ini, yaitu faktor yang mempengaruhi keberagaman. Mari kita bahas keberagaman yang pertama, yaitu keberagaman suku. Nah, selanjutnya, apa sih yang membedakan antar etnik di negara kita ini? Jadi, setidaknya ada 5 pembeda antar suku di negara ini. Yang pertama adalah bahasa daerah. Tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Kuncoro bahwa yang paling mudah dikenali adalah perbedaan bahasa daerahnya ya. Katakanlah di Pulau Jawa ini ada 2 suku yang tinggal sepulau, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Nah, dari segi bahasa saja sudah berbeda, belum lagi dengan suku Madura yang berseberangan di sebelah Selat Madura. Belum lagi juga dengan suku Banten yang juga punya perbedaan bahasa. Lalu dilihat dari kesenian daerahnya. Contohnya seperti kesenian atau lagu-lagu daerah Sumatera atau suku-suku Melayu pastilah berbeda dengan daerah di mana suku-suku Bugis dan Dayak berada. Lalu ada pembeda adat istiadat. Antar suku tentunya punya upacara yang unik, upacara yang khas untuk menyambut fase-fase kehidupan tertentu. Kemudian tentu saja berdasarkan faktor geografis tempat asal ya. Jadi suku Jawa asalnya dari Pulau Jawa, suku Melayu dari rumpun Melayu. Dan yang terakhir adalah sistem kekerabatan. Mungkin ini bisa terlihat dari segi bagaimana suku-suku tertentu memberikan nama pada anggota suku-sukunya. Ini adalah sebagian kecil contoh yang saya ambil dari masing-masing pulau. Contohnya di Sumatera ada suku Batak, di Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Bima di Nusa Tenggara, ada suku Bugis yang terkenal melayar dari Pulau Sulawesi, dan suku Asmat yang terkenal akan kemampuan memahat kayunya di Papua. Oke, sebelum beranjak ke keberagaman agama, pada pemaparan keberagaman suku, akan saya berikan link belajar yang lebih lengkap lagi ya. Silahkan ditengok di kotak deskripsi. Oke, lanjut sekarang keberagaman agama. Agama sendiri itu intinya secara umum mengajarkan kepada umatnya supaya berbuat baik dan benar, semata melakukan berdasarkan perintah Tuhan. Dan ini erat kaitannya dengan norma agama ya, di mana kalau berbuat kesalahan mendapatkan dosa, kalau berbuat kebaikan maka akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
Contohnya, jika di agama Islam, pergaulan antar manusia diatur sedemikian rupa, seperti perempuan memakai kerudung, yang laki-laki tidak memakai kerudung. Contoh kecilnya seperti itu. Dan saya rasa banyak agama yang memberikan contoh tentang peribadatan kepada Tuhan. Misalnya diadakannya misa malam Natal. Setidaknya ada 6 agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, dan ke-6 agama ini dilindungi secara undang-undang, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maksudnya bagaimana ya? Jadi sebetulnya di negara tercinta kita ini tidak hanya ada 6 agama ini. 6 agama ini disahkan secara undang-undang dan dilindungi keberadaannya. Bukan berarti kemudian jika ada agama di luar ke-6 agama ini serta-merta dilarang, itu tidak, diperbolehkan. Hanya saja tidak dimasukkan ke dalam daftar agama resmi di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut juga saya berikan link belajar yang lebih detail lagi pada kotak deskripsi. Pastikan diklik ya. Selanjutnya adalah keberagaman ras. Semoga kita tidak salah kaprah tentang perbedaan definisi antara ras dengan etnik atau suku bangsa. Karena ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Itu saja. Dan definisi ini saya dapatkan dari Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Nomor 4 Tahun 2008. Dan setidaknya ras di Indonesia secara garis besar, yang pertama menghuni wilayah yang saya beri kotak, yaitu ras Malayan Mongoloid. Sebetulnya ras Mongoloid ini punya cabang-cabang. Salah satu cabangnya adalah Malayan. Nah, untuk ras Malayan Mongoloid ini memiliki ciri-ciri yang nanti akan disebutkan tentunya. Dan yang kedua adalah ras Melanesoid. Uniknya, kata Melanesoid ini terdiri dari 2 asal-usul kata, yaitu melanin yang berarti gelap atau zat gelap yang ada dalam kulit kita, dan solid yang artinya kokoh. Lalu ciri-ciri Malayan Mongoloid sebagaimana yang ada di gambar pula, warna kulitnya sawo matang, warna matanya hitam, begitu pula dengan rambut, kemudian teksturnya lurus berombak, tinggi badan rata-rata 1,5 meter atau 1,5 meter lebih 10 cm. Dan untuk ras Melanesoid, warna kulit, mata, dan rambut hitam. Hanya saja untuk rambut teksturnya keriting. Bibirnya tebal, hidungnya lebar, dan posturnya tegap, sebagaimana kata Melanesoid berasal. Dan ras ini sedikit lebih tinggi daripada ras Malayan Mongoloid. Selain itu, apa ya ada lagi? Mengingat secara geografis Indonesia letaknya sangat strategis, yaitu di antara 2 samudra, yang berarti merupakan perlintasan jalur perdagangan internasional dan diapit 2 benua besar, yaitu Asia dan Australia, menjadikan Indonesia tempat persilangan banyak hal, salah satunya adalah kekayaan ras. Ras apa saja yang kemudian mendiami Indonesia dan terjadi perkawinan silang antar ras? Salah satunya adalah ras Asiatik Mongoloid. Seperti yang saya katakan di slide sebelumnya bahwa Mongoloid atau ras Mongoloid punya banyak percabangan. Salah satunya adalah Malay dan Asiatik. Hanya saja untuk yang Asiatik Mongoloid ini kulitnya lebih langsat kuningnya dan bentuk wajah oval serta bermata sipit. Contohnya seperti foto anak kecil ini. Kemudian ada ras Kaukasoid yang ditandai dengan
kulit putih, rambut berwarna pirang kecoklatan sampai kehitam-hitaman, dan adanya variasi yang lebih banyak pada warna mata, mulai dari biru, hijau, dan abu-abu. Jika kalian perhatikan lebih detail, di situ lingkaran menggambarkan daerah asal asli ras tersebut. Nah, pada berabad-abad tahun yang lalu, Indonesia menjadi area perlintasan perdagangan, sehingga tak pelik perkawinan antar ras terjadi. Dan sekarang beginilah keadaan kita. Banyak sekali keanekaragaman dan alhamdulillah terjadi toleransi yang cukup baik. Selanjutnya dan yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Menurut Syarif Mois, pada tahun 2008, beliau menyatakan setidaknya ada 2 penanda struktur masyarakat. Yang pertama secara horizontal, terlihat pada bagian sebelah kiri yang ada bulatan-bulatannya. Adanya kesatuan sosial berdasarkan antar perbedaan. Jadi walaupun berbeda suku bangsa, berbeda seni budaya, berbeda adat istiadat, itu strukturnya dilihat dari perbedaan golongan satu dengan golongan lain dan bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka mentoleransi antar budaya. Atau jangan-jangan dari singgungan 2 budaya yang berbeda tersebut menimbulkan budaya baru yang disebut alkulturasi. Itu nanti dibahas lebih mendalam pada pelajaran lain. Dan yang kedua adalah secara vertikal atau garis tegak. Di sini Syarif Mois menyatakan lebih ke arah kelas sosial, di mana penggolongan masyarakat itu terjadi secara hierarkis. Artinya bukan antar golongan satu dengan golongan lain, katakanlah di sini antar suku A dengan suku B, tidak. Tetapi yang terjadi di dalam satu suku. Nah, di situ biasanya ada tetua adat yang lebih dihormati dan rakyat jelata yang bekerja lebih keras dan kaum priai, kaum bangsawan, istilah-istilah seperti itu kental dengan struktur masyarakat secara vertikal, yaitu adanya kelas sosial. Jadi setidaknya itu saja yang kita bahas hari ini. Jangan lupa klik link belajar lebih lengkapnya di kotak deskripsi dan sampai jumpa pada pembahasan bab 4 poin B. Terima kasih.